Hai Bunda, belakangan ini kasus bronkopneumonia yang kerap menyerang anak-anak semakin meningkat. Bronkopneumonia sendiri merupakan suatu kondisi yang menyebabkan radang paru-paru. Lantas, apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana gejala serta cara menanganinya? Nah Bunda, dokter anak subspesialis respirologi RSAB Harapan Kita, Dr. Retno Widianingsih, telah menjelaskan secara lengkap mengenai bronkopneumonia ini Bunda. Yuk kita simak. Bronchopneumonia itu adalah suatu penyakit infeksi atau radang paru-paru, yang mana infeksi itu yang terkena adalah bronchus dan alveolus. Bronchus itu adalah suatu pipa yang menghubungkan trachea atau pipa saluran napas bagian atas dengan bagian bawah di cabang yang pada saat bercabang ke paru kiri dan kanan. Sedangkan alveolus itu adalah gelembung-gelembung udara di mana di situ terjadi pertukaran gas antara paru dan pembuluh darah, bertukar oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau terjadi infeksi pada paru, maka anak akan mengalami kesulitan bernafas. Penyebab dari infeksi atau radang paru-paru itu berbagai macam ya. Misalnya penyebabnya disebabkan oleh bakteri, berbagai macam bakteri. Bakterinya antara lain Streptococcus pneumoniae atau Pneumococcus ya, Staphylococcus, Haemophilus influenza tipe B. Nah, kemudian berbagai macam virus, misalnya yang sering adalah virus influenza, virus respiratory syncytial virus ya. Dan jangan lupa virus campak ya. Virus campak itu bisa menjadikan anak terkena radang paru juga ya. Jadi manifestasinya bisa berupa radang paru dari infeksi virus morbili ya atau campak. Terus kemudian berbagai macam jamur juga bisa. Jadi karena bronchopneumonia itu adalah suatu penyakit infeksi, beberapa faktor yang mempermudah anak menjadi sakit itu antara lain, misalnya anak tersebut mempunyai riwayat kelahiran prematur, kemudian belum diberikan imunisasi, kemudian tidak mendapatkan ASI eksklusif, ya, terus kemudian faktor lingkungan juga berpengaruh, misalnya lingkungan yang penuh asap rokok, ya. Kemudian asap-asap kendaraan, lingkungan yang padat ya, sehingga gampang sekali terjadi infeksi di sekitarnya. Jadi bronchopneumonia itu kan seperti tadi dijelaskan bahwa dia adalah radang yang mengenai paru ya, paru dan saluran nafas. Nah, gejala ini biasanya didahului oleh batuk pilek ya, batuk pilek biasa, kemudian karena daya tahan tubuhnya dia mengalami kekurangan daya tahan tubuh, maka penyakit itu menyebar langsung ke infeksi saluran nafas bagian bawah, yaitu pada paru. Gejalanya awalnya memang batuk pilek, kemudian terjadi kekurangan oksigen kan kalau ada infeksi di paru, anaknya akan terlihat sesak. Bagaimana terlihat sesaknya? Nafasnya cepat ya. Nafas cepat itu bisa kita lihat dari frekuensinya. Jadi ada tuh frekuensi pada pernafasan yang cepat kalau pada bayi yang di bawah 2 bulan itu kalau kita hitung 1 menit lebih dari 60 ya, 60 atau lebih. Terus bayi yang umur 2 bulan sampai 1 tahun kalau kita hitung pernafasannya lebih besar atau sama dengan 50 kali per menit. Kalau anak di atas 1 tahun sampai 5 tahun, kalau di atas 40 kali per menit. Jadi kita bisa hitung tuh frekuensinya. Selain itu juga akan kelihatan tarikan dinding dada ya, karena dia perlu mendapatkan oksigen yang cukup ya, karena ada masalah di paru, dia akan berusaha bernafas lebih kuat sehingga terjadi tarikan di dinding dada ya, di dinding dada maupun di dinding perut, atau kita sebut dengan retraksi. Yang pertama kali kalau dia panas, terutama ya, kalau dia panas segera kasih obat demam ya. Kemudian anaknya jangan diselimutin kalau panasnya tinggi ya, jadi harus bajunya yang tipis aja, kemudian kasih obat panas. Kemudian kalau dia sesak, dia batuknya keras, sesak, dia memang
nggak ada pertolongan lain ya kecuali kita bawa ke rumah sakit. Yang penting tidak ada yang menghalangi pernafasannya dia ya, nggak ada yang menghalangi keluarnya panasnya juga gitu. Dan cukup cairan ya, cukup minum sebenarnya yang harus kita lihat juga pada seorang anak. Jadi hindari berhubungan dengan orang yang memang sedang sakit misalnya ya, karena itu kan penularannya lewat droplet ya, lewat percikan batuk ya, jadi hindari. Tapi yang lain adalah lakukan pemberian imunisasi yang lengkap ya. Terus kemudian makanan yang bergizi ya, cukup gizi, jadi gizi seimbang yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan gitu ya. Terus kemudian juga dibiasakan perilaku hidup sehat. Misalnya, jadi kalau dari mana gitu ya anak mau makan itu cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Kemudian perilaku hidup sehat yang lain, misalnya ada yang sedang batuk pilek, nah bila batuk tentunya mulutnya harus ditutup ya, entah itu pakai sapu tangan, entah pakai tisu atau posisi yang mengurangi percikan dari batuk tersebut. Ya, perilaku hidup sehat, imunisasi, makanan yang bergizi.